Ya, selamat pagi Bu. Terima kasih Ya, telah selamat pagi. memberikan waktunya yang telah diberikan Bu. Mungkin pertama saya ingin bertanya Bu kepada Ibu. Ibu ini kan dari apa APP BIPA ya Bu ya. Ya, Ya, itu kalau kepanjangannya kalau tidak salah afiliasi penggiat pengajar dan pegiat. pengajar dan pegiat BIPA ya Bu. Ya, Kalau boleh tahu itu apa ya Bu? APP BIPA itu apa ya Bu? ya. APP BIPA itu adalah organisasi profesi berbadan hukum. Ya, anggotanya adalah para guru, dosen ataupun instruktur yang mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Organisasi ini berdiri sebenarnya sejak tahun 1999. Ya, namun Ibu terpilih pada tahun 2015 sebagai ketua di periode pertama, kemudian 2019 terpilih kembali sebagai ketua di periode kedua. Saat ini APP BIPA sudah memiliki 15 cabang di dalam negeri dan 4 cabang di luar negeri, Jepang, Jerman, Thailand, dan Timur Leste. Ya, sementara itu dulu. Terima kasih. Ya, jadi untuk APP BIPA ini umurnya sudah berapa tahun Ibu? Dari Ya, kalau lahirnya tahun 99 berapa tahun kira-kira? Sekarang 2021. 2020. Ya, sekarang usianya 21 tahun. Kami sedang merayakan ulang tahun ke-21 APP BIPA dengan memberikan pengajaran gratis kepada para penutur asing selama 21 jam. Ya, jadi setiap Jumat dan Sabtu ya cabang-cabang sedang berkolaborasi mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia untuk para pembelajar asing di berbagai negara. Kemarin sudah saya buka pada minggu pertama ini ada cabang Jogja kolaborasinya dengan cabang NTB. Kemudian pada hari Sabtu cabang Jakarta berkolaborasi dengan cabang Sulawesi Selatan. Ya, animonya dari pembelajar asing cukup banyak. Pada hari Jumat ada sekitar 80 pesertanya dari 17 negara. Ya, begitu pula pada hari Sabtu sekitar 75-an peserta dari berbagai negara juga. Ya. Baik, itu pengajarnya dari luar negeri ya? Pengajarnya dari Indonesia, teman-teman yang tadi dari cabang-cabang yang sedang merayakan ulang tahun ya. Tapi kalau di APP BIPA pengajarnya dari berbagai tentunya banyak orang Indonesia tetapi yang tinggal di berbagai negara tadi. Ya, baik Bu. Raffi mungkin ada. Iya, Bu, Ibu kan berhubungan dengan orang-orang luar ya, Bu ya. Itu berarti apa Ibu sering dinas ke luar negeri itu Bu, sebelum corona ini tentunya? Ya, sebelum corona memang ada beberapa perjalanan Ibu ke negara tetangga ya untuk memberi pelatihan metodologi pengajaran BIPA. Ibu sempat diundang ke Jerman 2 kali, ke Jepang juga 2 kali untuk seminar bersama teman-teman di Jepang. Kalau di Jerman ada Lokakarya ya untuk memberikan penyegaran ya teman-teman di Jerman juga tentu mereka semua sudah pandai mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi Ibu datang tentu ini untuk bertukar pikiran, berdiskusi bagaimana perkembangan pengajaran BIPA di Indonesia. Nah, ini sebelum pandemi. Tetapi ketika pandemi terjadi, anehnya malah lebih marak lagi kegiatan. Mengapa? Karena kemudian kita punya teknologi yang mempertemukan kita dalam sehari bisa 2 negara dilalui begitu ya tanpa harus beli tiket, tanpa harus ke bandara. Ya, dalam 1 hari saya bisa berada di Jepang, kemudian siangnya berada di Jerman, siangnya berada lagi di Indonesia. Nah, ini luar biasa, malah bertambah marak ketika pandemi pertemuan-pertemuan pengajar BIPA. Ya, silakan. Ya, kegiatan di APP BIPA itu selain memberikan pengajaran tentang bahasa Indonesia kepada penutur asing itu apalagi ya Bu kegiatan di APP BIPA? Ya,
Itu tadi, selain kita memberikan pengajaran kepada penutur asing, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada para calon-calon guru BIPA. Nah, misalkan nanti Danar sama Raffi sudah lulus atau belum lulus pun boleh, kalau ada pelatihan-pelatihan ingin ikut, silakan ya, berbayar itu 3 hari. Tapi mahasiswa biasanya dapat diskon, dapat potongan harga kalau mahasiswa. Nah, kalau sudah lulus juga untuk memperdalam pengalaman tentang bagaimana sebaiknya mengajarkan BIPA, Anda bisa ikut di cabang-cabang yang mengadakan secara rutin. Ya, semua cabang, hampir semua cabang menjadwalkan pelatihan untuk para pengajar BIPA. Nah, di samping itu, kami pengajar BIPA juga bekerja sama dengan Badan Bahasa untuk membantu pemerintah merumuskan kurikulum. Kurikulum BIPA saat ini sudah ada nasional, ya, dan itu disusun oleh pemerintah tentunya dengan kerjasama bersama kami juga, karena banyak dari pengajar BIPA ini adalah akademisi di perguruan tinggi, sehingga bisa memberikan sumbangsihnya untuk pengembangan kurikulum, kemudian menyusun bahan ajar BIPA, ya, demikian yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, Bu. Tadi kan Ibu bilang pernah ke Jerman dan Jepang dan sebagainya, Bu. Itu terkait bahasa itu bagaimana tuh, Bu? Menggunakan bahasa mereka atau bahasa iya. Ya, kalau pertemuan dengan para pengajar BIPA kan kami berdiskusinya semua dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, menariknya di situ. Jadi ada pengajar BIPA yang orang Indonesia berkumpul juga di Jerman, ada juga pengajar BIPA yang orang Jerman. Ya, ketika di Jepang juga demikian, ada pengajar BIPA yang WNI, ada juga pengajar BIPA yang WNA, tetapi semuanya bisa berbahasa Indonesia. Jadi forum internasional yang kami hadiri, kami itu semua menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu sangat membanggakan ya, pertemuan dengan teman-teman dari berbagai perguruan tinggi, tetapi para profesor yang hadir di sana, meskipun mereka orang Jerman, mereka menguasai bahasa Indonesia. Nah, jadi jangan meremehkan bahasa Anda, orang asing saja menghargai bahasa Anda. Ya, itu. Oke. Itu dia fasih atau bagaimana? Iya, tentunya. Karena mereka jadi pengajar di sana, tentunya mereka fasih dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kan tadi kan untuk pengajarnya yang sudah fasih. Lalu kalau untuk peserta didiknya gitu ya, itu Ibu mengajarnya menggunakan bahasa mereka atau bahasa Inggris, Bu? Ya, kalau Ibu menggunakannya metode langsung, artinya metode langsung apa? Menggunakannya dengan bahasa target. Bahasa target yang mereka mau pelajari kan bahasa Indonesia. Ya, jadi Ibu mengajarkannya dengan bahasa Indonesia. Loh kok bisa? Ya bisa, kekuatannya ada di mana? Di teknik. Jadi Anda harus belajar nanti, makanya simak baik-baik kalau ada mata kuliah pembelajaran ya, PBM. Nah, itu bagaimana metodologi mengajarkan bahasa Indonesia, juga tanyakan bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, karena itu kan di UNJ sejak tahun 2004 sudah ada mata kuliah pengajaran BIPA. Ya, jadi Ibu pengampunya. Nah, itu 4 SKS. Jadi di situ lebih fokus dibahas bahwa kekuatan metodologi, kekuatan media sangat membantu kita ketika mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Mengapa Ibu menggunakan metode langsung menyarankannya? Karena guru BIPA itu berhadapan tidak hanya dengan satu siswa dan satu bahasa. Artinya demikian. Anda bayangkan dalam satu kelas ada 10 siswa. Nah, 2 siswa bahasa pertamanya bahasa Inggris, 2 siswa yang lain bahasa pertamanya bahasa Mandarin, yang lain lagi bahasa pertamanya bahasa Jerman. Terus apakah si guru harus bisa semua bahasa mereka? Kan tidak. Ya kan? Bayangkan kalau ada 25 orang di kelas, bahasanya ada 10 negara. Terus kalian harus bisa semua bahasa mereka. Atau Anda terus katakan ya pakai bahasa Inggris, tidak juga. Karena contoh, siswa Korea belum tentu loh bisa bahasa Inggris. Ya kan? Jadi kalau Anda mengajarkannya pakai bahasa Inggris di kelas yang heterogen, yang macam-macam, ya yang paling pintar nanti siswa yang bahasa pertamanya bahasa Inggris kalau Anda pakai bahasa Inggris. Ya kan? Nah, siswa yang tidak bisa bahasa Inggris protes. Nah, jadi yang adil memang langsung gunakan bahasa Indonesia. Nah, lain halnya kasus, misalkan Anda mengajarkannya di Australia, semua siswa Anda bisa bahasa Inggris. Nah, itu boleh ya. Tetapi dalam pengertian boleh itu Anda juga harus
menahan diri, jangan selalu pakai bahasa Inggris. Mengapa? Nanti anaknya jadi malas untuk melihat kamus karena gurunya bisa pakai bahasa Inggris, mereka jadi terbiasa gunakan bahasa Inggris di kelas. Akibatnya kemampuan bahasa Indonesianya tidak akan cepat meningkat karena menganggap gurunya bisa bahasa Inggris, dia akan terus ajak gurunya ngomong bahasa Inggris di kelas. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi menurut saya tidak menyarankan penggunaan bahasa Inggris di kelas supaya justru memacu mereka untuk terus belajar menyimak kosakata Indonesia dari sang guru, melihat kamus kalau tidak paham. Jadi jangan jadi penerjemah sang gurunya seperti itu. Jadi untuk mengajarnya pun kita pakai bahasa Indonesia, Bu. Iya, betul. Dibantu media, dibantu teknologi ya. Lalu dengan bantu itu, dengan sendirinya mereka akan paham ya, Bu? Iya, mereka lama-lama akan kan terbiasa mendengar. Seperti Anda belajar bahasa Inggris, mana yang lebih mahal, belajar bahasa Inggris dengan guru yang menggunakan bahasa Indonesia atau guru yang native? Native, Bu. Native, ya kan? Karena bayar kursusnya Anda lebih mahal kalau belajar les bahasa Inggris dengan native. Karena memang Anda langsung berlatih mendengarkan asli, ya bahasa Inggris itu diucapkan oleh penutur jati. Begitu pula kita ketika menjadi guru bahasa Indonesia, kita itu native. Ya, jadi si pembelajar akan mendengarkan ucapan kita dari sebagai penutur asli. Mereka justru ingin mendengar dari penutur aslinya seperti apa. Jadi jangan malah bicara bahasa mereka seperti itu. Ya, Bu. Ya, Raffi. Ya. Saya ingin bertanya juga nih, Bu. Kalau di UNJ itu sendiri udah ada berapa ya, Bu, pengajar BIPA di UNJ? Tidak ada pengajar BIPA di UNJ, ada teman-teman dosen di PBSI pengajar BIPA. Ya, Ibu Lia, Ibu Etsa, Ibu Sri Suhita mengajarkan BIPA juga. Kemudian siapa lagi? Pak Kris Sanjaya juga mengajarkan, Bu Sinto juga mengajarkan BIPA. Hanya kan kita punya prodi cukup banyak, jadi yang mengajarkan BIPA tidak semuanya begitu, harus bergantian supaya yang prodi yang reguler juga ditangani karena bahasa Indonesia tuh tugasnya banyak sekali ya. Prodi regulernya banyak, lalu ada prodi pendidikan profesi guru PPG ya. Jadi tentu tugas para dosen cukup banyak dan teman-teman di prodi pendidikan bahasa Indonesia juga membantu BIPA di UPT Bahasa, ada unit ya di UNJ sekarang yang penyelenggara BIPA itu ada di UPT Bahasa untuk program Darmasiswa. Tetapi kalau yang untuk kerjasama itu juga dilakukan oleh Prodi. Tahun ini semester ini baru saja Prodi Bahasa Indonesia melakukan kegiatan penerimaan para pembelajar dari Jerman yang belajar selama 2 minggu melalui virtual karena mereka sebenarnya ingin datang tapi tidak bisa. Ya, jadi yang mengajarkan adalah Ibu Lia dengan Bu Etsa ya melalui daring. Oke. Ya, tadi saya sebenarnya nanyanya ada berapa, Bu, jumlah Oh, ada berapa? Iya, ada berapa? Oh, jumlah pembelajar. Iya. Oke, maaf. Kalau jumlah pembelajar saat ini kan sedang di stop ya, tidak boleh. Mereka tidak hadir. Ya, kalau yang lalu cukup ada beberapa ya. Ibu kurang tahu kalau jumlah pastinya. Justru Bu Lia mungkin yang lebih karena yang menangani Ibu Lia. Nah, saat ini semua kampus menyetop kedatangan mahasiswa asing ya karena pandemi. Yang terakhir adalah di bulan Maret itu kemudian mereka dipulangkan, ya segera dipulangkan sebelum pandemi bertambah membahayakan. Silakan, ada lagi? Ya, saya ingin kembali lagi nih, Bu, ke ini. Kalau tadi kan Ibu bilang kalau masih kuliah bisa ya, Bu, mendaftar ya, Bu, menjadi itu ya. Nah, itu bagaimana tuh caranya? Mendaftar untuk ikut pelatihan atau mendaftar jadi anggota? Untuk jadi pengajar gitu. Oh, jadi pengajar, iya. Ya. Kalau untuk jadi pengajar yang dikirimkan ke luar negeri harus lulus dulu. Tetapi kalau untuk menjadi peserta pelatihan, mendaftar silakan. Nanti biasanya ada poster, dibuka pelatihan ini silakan nanti diikuti dan daftar. Tapi kalau mau yang dikirimkan ke luar negeri memang minimal sarjana.
Ya, sudah harus lulus. Ya, tapi sebelum lulus makanya nabung, belajar juga bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi ya bersama dosen-dosen lain di sana. Karena nanti kan ketemu banyak dosen lain di sana, pengajar lain gitu ya, guru-guru lain. Jadi biar agar bisa berkomunikasi. Ya. Ya, Tidak ibu lagi. kan Silakan ketua, Rafa. ya Bu. Ibu kan ketua BIPA nih Bu. Udah lama, udah berapa lama ya Bu jadi Dari menjabat sebagai ketua 2015. BIPA? 2015. Nah, terus bagaimana ya prosesnya Ibu dari anggota menjadi ketua Bu? Apakah ada voting atau bagaimana Bu? Benar, di voting ya. Pada tahun 2015 pemilihan itu dilakukan karena sudah ketua yang lama sudah berakhir masa tugasnya, itu dilaksanakan saat konferensi internasional pengajaran BIPA di Bali. Lalu dilakukan voting, pemungutan suara. Jadi teman-teman pengajar BIPA dari berbagai instansi, institusi waktu itu memberikan suara kepada Ibu, lalu Ibu membuat struktur organisasi untuk membantu. Jadi tentunya ini bisa berjalan karena banyak bantuan dari kawan-kawan pengurus. Nah, kalau di 2019 itu di UGM, Ibu menyelesaikan amanah yang pertama, Ibu laporan pertanggungjawaban ketika konferensi internasional pengajaran BIPA di UGM. Setelah Ibu menyusun laporan, dibentuk formatur gitu ya untuk pemilihan, dan ternyata tidak ada calon lain, semua memilih nama Ibu. Jadi secara aklamasi, jadi tidak ada voting. Pada tahun 2019 tidak ada voting, tapi secara aklamasi semua memberi suara mufakat ya untuk meminta Ibu melanjutkan kembali amanah ini. Seperti itu. Ya Bu, itu maksimal berapa kali Bu menjadi ketua? Dua, Hanya ya. dua. Jadi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga 2 kali. Jangan diminta lagi Danar, ya sudah. Ya, semoga tentunya Ibu harus menyiapkan kaderisasi, harus memberikan estafet ke yang lebih muda, yang lebih cepat, nanti supaya organisasi ini berjalan baik ya, lebih tambah maju. Menurut Ibu 2 periode cukup gitu, karena tentu ada PR lain juga yang Ibu harus kerjakan ya. Ya. Ibu ini kan apa ya, tidak hanya menjadi dosen tapi juga dekan, lalu menjadi ketua BIPA, APP BIPA juga ya Bu. Nah itu bagaimana Ibu cara membagi waktu Ibu tuh? Ya, cara membagi waktunya ya harus memang banyak hal ya yang harus diprioritaskan begitu. Tentu harus benar-benar ketika saatnya memprioritaskan UNJ harus untuk UNJ. Tetapi ada kalanya kemudian ada waktu luang, kadang-kadang di sore hari setelah selesai mengajar pukul 4 saya sebelumnya tentu menghubungi teman-teman organisasi. Bisakah rapat setelah jam kerja? Jadi memang kalau untuk organisasi kami biasanya meluangkan waktunya setelah jam kerja. Ya pukul 4 ke atas kami rapat karena teman-teman di organisasi juga kan dosen. Ya wakil ketua saya dosen di UI, kepala departemen linguistiknya UI malah wakil ketua 1, kan sama sibuknya. Wakil ketua 2 adalah direktur di Wisma Bahasa Jogja. Kemudian teman ada sekretaris adalah tenaga di Badan Bahasa, kemudian yang lain juga dosen-dosen. Artinya memang kita meluangkan waktu di jam-jam setelah bekerja. Kemudian kegiatan seminar, kegiatan forum, kita juga memilih Sabtu gitu. Kita Sabtu ya adakan forum seperti ini. Mengapa? Sehingga pekerjaan kantor dari Senin sampai hari Jumat itu tetap bisa kita pegang. Pekerjaan sebagai dekan juga bisa. Nah, tetapi kadang-kala kan mahasiswa tuh jadi masalah ya. Ya kan? PJ-nya Ibu hubungi, maaf Ibu hari ini ada rapat gitu. Tetapi Ibu selalu berusaha janji sesibuk apapun mahasiswa itu tidak dirugikan. Jadi kalaupun ketika tatap muka juga demikian. Ini kan pandemi, alhamdulillah ada keuntungannya pandemi, masuk Google Classroom gitu ya. Padahal Ibu mungkin lagi mimpin rapat atau apa, di sela-sela itu, aduh harus ke Google Classroom dulu dan sebagainya. Sebenarnya itu semua tergantung niat ya, bahwa kalau kita sudah
menyatakan sepakat dengan amanah, artinya itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan ringan, bahwa ini adalah amanah. Jadi sukacita gitu melakukannya. Nah, sebagai orang tua, ya alhamdulillah anak ibu juga sudah paham sejak kecil, sejak umur 3 tahun, ibu sudah sering meninggalkan dinas ya, pergi ini, jadi dia juga akhirnya mandiri untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Tetapi kalau sampai rumah, ada waktunya dia ingin berdiskusi, ya ibu harus melayaninya, begitu. Itu saja. Jadi waktu itu harus berkualitas bersama keluarga, itu kata kuncinya. Ya. Waktu dengan keluarga juga harus harus dibagi, ya betul. Ibu kan mencapai titik ini kan tidak mudah ya, Bu ya. Ibu tuh dulu sewaktu sekolah tipe murid yang seperti apa sih, Bu? Gitu. Sampai bisa ada di posisi seperti ini. Danar sudah senyum-senyum ini udah ketiga kalinya bertanya ya, Danar ya. Iya, gimana gitu. Baik, sebenarnya seperti Ibu sampaikan, Ibu bukan orang berasal dari keluarga yang mampu ya, Ibu keluarga yang sedang-sedang saja, dan sebenarnya Ibu sudah ditinggal ayah sejak Ibu usia 4 tahun. Ya, ayah Ibu wafat, kemudian ibu saya membesarkan 10 anak seorang diri, ibu saya, bayangkan, saya anak ke-8. Artinya kami semua memang harus tangguh begitu. Kalau mau memperbaiki hidup melalui pendidikan, ini pesan saya kepada mahasiswa. Ya, kalau Anda mau meningkatkan kesejahteraan hidup, tidak ada jalan lain selain melalui pendidikan yang tinggi. Nah, karena itu sejak kecil memang Ibu tidak punya hiburan. Jadi hiburan Ibu apa? Hiburan Ibu adalah memperoleh nilai bagus. Nah, itu menyenangkan ya kan, untuk menghibur kan harus ada peralihan dari hal-hal yang sulit. Wah, ini apa? Oh, kesenangan saya adalah ketika saya memperoleh nilai bagus. Bagaimana caranya saya memperoleh nilai bagus? Ya belajar. Jadi sampai rumah saya akan buka buku setelah mengerjakan pekerjaan rumah, tentu saja saya baca apa yang tadi dipelajari. Malamnya saya buka buku untuk besok. Besok itu belajar apa sih? Sebelum guru menjelaskan saya sudah baca. Jadi ketika gurunya menjelaskan, saya tinggal mengingat, memori saya berjalan mengingat, dan itu saya lakukan hampir tiap hari. Jadi ketika saya menunggu bus gitu ya, saya harus nunggu bus di halte atau apa, saya baca buku. Sampai di bus pun berdiri saya baca buku. Jadi mungkin Anda merasa tidak masuk akal ya, naik bus berdiri baca buku. Tetapi itu saya lakukan. Jadi saya baca buku sampai, jadi seperti kalau orang Jepang sekarang melakukan itu, baca di mana, saya juga melakukan itu, dan bukan buku komik yang saya baca, tapi buku pelajaran. Sehingga ketika ulangan saya merasa tidak perlu bekerja keras karena itu sudah melekat di memori. Jadi kadang-kala teman-teman saya, aduh gitu ya, kalau bahasa cakap, gila lu Li, masa hafalan sebanyak itu lu bisa nilai 100. Sebenarnya saya tidak menghafalnya sekali gitu ya, saya menghafalnya tiap pelajaran itu terjadi, sehingga ketika ulangan ya saya udah melekat semua. Jadi tidak jarang saya memperoleh nilai sempurna ya, karena memang mengulangi membacanya begitu. Itu kiat barangkali. Jadi bukan saya karena saya pandai ya, tapi saya merasa saya tekun. Nah itu ya, teman-teman yang tidak pandai, kalau Anda tekun bisa berhasil seperti itu. Ya. Aduh, saya jadi merasa malu nih, Bu, karena saya sendiri jujur sering SKS atau sistem kebut semalam gitu. Itu ruginya kalau SKS sudah ulangan lupa. Iya kan, memorinya itu jangka pendek. Itu memori jangka pendek, tetapi kalau sering membacanya, memorinya jangka panjang. Coba dicoba deh. Itu jadi memorinya melekat karena dibaca terus, visual begitu. Saya malah pernah guru matematikanya saya protes, mengapa? Karena saya tahu ini jawabannya ini, tetapi kenapa pilihannya nggak ada? Saya bilang, Pak, ini salah loh Pak kuncinya. Bapaknya sampai kaget, kok kamu tahu? Kan saya udah pelajari Pak soal ini, dari yang lalu, angkatan yang lalu saya dapat. Jadi saya baca soal-soal yang dari kakak kelas, saya analisis, jadi saya tahu bahwa kunci jawaban ini salah. Jadi Pak, ini nggak ada jawabannya Pak di ABCD. Dari mana? Coba Bapak hitung lagi. Oh iya, oh kamu tahu. Iya, saya analisis Pak sebelumnya. Nah itu. Jadi sampai begitu saya memang senang belajar ya. Nah ini mudah-mudahan kalian nanti jadi senang belajar, karena betapa bahagianya saya ketika dapat raport nilai saya bagus, dan itu membahagiakan orang tua saya yang memang sulit ya. Saya kuliah saja juga sulit. Nah untungnya dapat beasiswa. Ya dapat. Jadi saya tidak
biaya sendiri untuk di tahun kedua. Dulu ada namanya tunjangan ikatan dinas. Jadi saya tidak bayar kuliah, tapi justru dapat support transport gitu ya untuk kuliah. Nah ini itu berkah menurut saya. Dan saya masuk menjadi dosen juga tidak pakai tes karena tunjangan ikatan dinas. Jadi dengan nilai ijazah saya kemudian diterima menjadi dosen tanpa tes PNS. Nah itu, makanya itu banyak ya keberuntungannya kalau Anda senang belajar, itu saja. Iya, banyak banget. Saya juga tertarik gitu Bu, untuk seperti Ibu itu. Ya, semoga. Ya, lalu Ibu kan tadi bilang tekun ya. Bagaimana sih Bu cara kita nih Bu agar tekun gitu? Saya sendiri masih males-malesan. Nah, makanya gitu. Biasanya laki-laki emang nih di kelas-kelas yang suka males. Ya harus punya motivasi. Apa sih tujuan kalian? Ya, tujuan hidup kalian. Apalagi nanti kalian akan menjadi kepala rumah tangga. Jadi masa depan itu harus diraih bukan esok hari, tapi mulai dari sekarang. Jadi kalau Anda mau meningkatkan tadi kesejahteraan hidup, mau hidup nyaman, ya mulai dari sekarang perjuangannya, bukan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti sudah terlambat. Ya kan? Karena teman-teman lain sudah melangkah ke arah yang lebih positif, Anda masih diam di tempat. Jadi mulailah dari sekarang punya target bahwa saya harus begini stepnya, tahapannya. Kemudian jangan lupa doa orang tua. Jadi ya ridho orang tua itu saya merasa doa orang tua saya juga yang membuat saya berhasil. Jadi saya membina hubungan baik ya dengan orang tua, tidak melawan, jadi membahagiakan. Jadi orang tua saya itu selalu kalau saya bagi rapot dia akan bilang, aduh kalau ibu ambil rapot kamu, ibu tuh bahagia. Artinya apa? Itu kan memberi kebahagiaan tersendiri buat orang tua sehingga saya didoakan. Jadi itu hadiah buat ibu saya gitu yang berjuang membesarkan 10 anak seorang diri. Anda bayangkan membesarkan 10 anak seorang diri ya. Ibu saya hanya guru TK loh, guru taman kanak-kanak. Berapa sih besarnya biaya gaji guru TK? Nah itu. Jadi saya mencoba itu dan mungkin orang tua saya meridoi sehingga saya bisa di langkah ini. Dan setelah jadi istri, jangan lupa untuk para yang ibu-ibu juga ridho suami. Ya kan, saya bisa menjadi dekan, misalkan saya bisa menjadi ketua BIPA, tentu izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan. Jadi memang cari juga pasangan yang menghargai ya eksistensi kita. Jadi kalian nanti kalau punya pasangan juga harus hargai kemampuan istri ya, diberi keleluasaan. Ketika istri diberi kepercayaan, tentu istri juga insya Allah akan menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah itu, jadi ridho suami juga penting. Menurut saya itu kuncinya. Ya. Jadi dari kita harus punya motivasi yang tinggi. Betul. Juga, lalu kita punya berbaik hati kepada orang tua. Juga. Bagus ya. Betul. Nanti kalau sudah punya pasangan juga berbaik hati dengan mertua, ya kan, orang tua juga. Nah itu sehingga hidup kalian juga baik. Ya. Dana, ada lagi yang ditanyakan? Ya, mungkin harapan Ibu nih Bu kepada APP BIPA nih Bu untuk kedepannya Bu. Baik, harapan saya ke APP BIPA tentu ini adalah organisasi yang sangat strategis. Mudah-mudahan kami ya kemudian APP BIPA juga bisa membantu pemerintah untuk mencapai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjadikan bahasa Indonesia bahasa internasional. Apakah nanti saya sudah selesai, kemudian tentu saja ada ketua baru yang lebih baik lagi, lebih cekatan lagi untuk mengawal ini, tentu ini menjadi kebahagiaan saya dan kebahagiaan teman-teman pengurus terdahulu. Itu harapan saya. Semoga bisa. Tahun 2045 jadi bahasa internasional. Amin. Agar kita kalau mana-mana jadi mudah ya Bu menggunakan bahasa Indonesia. Benar. Mungkin yang merasakan anak cucu cicit kita kan ya, Ibu insya Allah sudah beristirahat dengan tenang pada tahun 2045 kan usia Ibu sudah tidak mungkin mencapai itu. Ya. Saya juga merasakan manfaat juga nih Bu dengan mewawancara Ibu, saya jadi dapat banyak ilmu juga dan pelajaran-pelajaran kehidupan gitu Bu. Jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi untuk ke depan. Amin, amin. Apalagi generasi muda ya, tolong dijaga.
dirawat bahasa Indonesia. Ya Raffi mungkin ada lagi. Enggak, nah, saya rasa cukup sekian aja Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu, terima kasih pada Ibu yang telah meluangkan waktunya, yang mau kita wawancarai berkali-kali karena Iya. gagal. Ya, semoga sukses ya. Terima kasih kembali. Doa Ibu, kalian sukses semuanya. Sekian tahun kemudian ketemu saya sudah menjadi seseorang ya, seseorang yang wajib buat lingkungan ya, Amin. bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitar. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Baik, sudah bisa Ibu matikan Zoom-nya? Ya, Sudah bisa. Ibu, terima Ya, kasih. sudah ya. Ibu matikan izin ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.